Menurut Imam Ibnu Abbas diperbolehkan untuk menyembelih meskipun itu berupa ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat diperbolehkan untuk berkurban, atau ketentuan-ketentuan hewan atau binatang yang bisa dijadikan kurban. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, saya menukil kitab daripada Yaqutun Nafis. Di situ dikatakan pada halaman 155 dijelaskan tentang syarat-syarat diperbolehkannya untuk menjadikan binatang sebagai kurban. Syurutu tadhiyah arba'ah, syarat untuk berkorban itu ada 4. Yang pertama adalah an-na'am, yaitu harus berupa binatang ternak. Oleh karena itu maka tidak bisa dijadikan kurban apabila binatang tersebut bukan dikategorikan sebagai binatang ternak. Kalau di kitab lain dikatakan, ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, di antara binatang tersebut yang boleh dijadikan berkorban adalah domba, kambing, sapi, onta. Namun ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, bagi seseorang yang tidak mempunyai kelebihan harta sedangkan dia berkeinginan untuk melaksanakan penyembelihan binatang kurban, maka kita bisa mengikuti daripada pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan diperbolehkan untuk melaksanakan penyembelihan binatang kurban dengan berupa ayam. Yang penting kata beliau adalah dengan menumpahkan atau mengalirkan darah ketika hari raya Idul Adha. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, syarat yang kedua daripada ketentuan-ketentuan untuk diperbolehkannya menjadi kurban adalah di situ dikatakan tentang usia. Wa ajdza'u dha'n au bulughuhu sanah wa bulughu bakar wal ma'az sanatan wal ibil 5 sinin. Yang kedua daripada syarat sahnya berkorban di antaranya adalah yang pertama, yaitu jatuhnya gigi bagi domba. Gigi depan kalau sudah lepas maka itu sudah mencukupi untuk dijadikan korban. Atau domba tersebut sudah sampai usia 1 tahun. Kenapakah kok ulama mengatakan ketentuan-ketentuan tentang usia? Karena di situ apabila hewan atau binatangnya yang masih kecil, tentulah daging yang dihasilkan itu juga sedikit. Kemudian apabila kita berkorban berupa sapi ataupun kambing, di situ harus berusia 2 tahun. Kemudian apabila kita berkorban berupa onta, maka di situ harus berusia 5 tahun.
Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Syarat yang ketiga daripada syarat-syarat diperbolehkan untuk menjadikan binatang sebagai korban, yang ketiga adalah wafaqdul aib alladzi yanqusul ma'kul, yaitu tidak ada kecacatan pada binatang tersebut yang mengurangi rasa daripada binatang tersebut atau yang mengurangi daging daripada binatang tersebut. Contohnya di dalam kitab sini dikatakan kita tidak diperbolehkan untuk menjadikan binatang korban apabila ada cacat pada binatang tersebut. Kemudian syarat yang terakhir daripada syarat-syarat diperbolehkan untuk berkorban adalah niat. Wa niyah inda dzabhi, yaitu niat ketika menyembelih. Awit ta'yin fi ma lam yu'ayyin bin nazar, atau ditentukan daripada apa-apa yang tidak ditentukan dengan nazar. Maksudnya gimana? Apabila kita sudah menentukan bahwa itu akan menjadi binatang sebagai binatang kurban, maka di situ sudah tidak lagi membutuhkan niat, maka menentukan tersebut sudah mencukupi untuk pengganti daripada niat. Jadi ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, sebagai rangkuman daripada yang saya sampaikan adalah syarat-syarat diperbolehkan binatang tersebut menjadi sembelihan kurban. Pertama adalah harus berupa binatang ternak. Yang kedua, kita lihat usianya. Apabila binatang yang kita akan korbankan itu berupa domba, maka harus berusia 1 tahun. Apabila berupa kambing atau sapi, maka harus berusia 2 tahun ke atas. Apabila berupa onta, maka harus berusia 5 tahun ke atas. Atau ketiga-tiganya tersebut itu sudah jatuh giginya. Dan yang ketiga yaitu tidak ada aib atau tidak ada cacat pada binatang tersebut. Dan yang terakhir, binatang tersebut ketika disembelih haruslah diniati. Kemudian ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal bahwa diperbolehkan melaksanakan penyembelihan binatang kurban bagi orang-orang yang kekurangan atau tidak mempunyai harta, sedangkan dia berkeinginan untuk berkorban, maka menurut Imam Ibnu Abbas diperbolehkan untuk menyembelih meskipun itu berupa ayam. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.